Kasus Epstein membuka satu pertanyaan besar, apakah hukum benar-benar sama untuk semua orang? Stay with me until the end of this video. Namanya Jeffrey Edward Epstein. Tiba-tiba rame lagi dibicarakan. File Epstein seperti membuka babak baru di tengah ketegangan geopolitik. Membaca latar belakangnya Epstein nih bikin gue merinding. Bagaimana dia tumbuh menjadi miliarder misterius yang sangat cekatan dalam bergaul dengan bangsawan, politisi, ilmuwan, dan selebritas. Gue gak akan bahas tentang nama-nama besar yang jadi sorotan atas terkuaknya file Epstein karena ada satu hal menarik yang ceritanya jauh lebih gelap. Bukan tentang uang, bukan tentang koneksi, tapi tentang anak-anak yang tereksploitasi tapi tidak pernah bertemu dengan keadilan. Epstein didakwa menjalankan jaringan eksploitasi seksual terhadap remaja perempuan. Sebagian masih di bawah umur. Kasus ini tuh bukan 1-2 korban. Dalam berbagai dokumen pengadilan yang gue baca, jumlah korbannya tuh sampai ratusan orang dalam rentang waktu bertahun-tahun. Kebanyakan dari mereka ini berasal dari keluarga miskin, rumah tangga bermasalah, atau kondisi ekonomi yang rentan. Ya, seperti biasa mereka dijanjikan uang atau sekedar kesempatan hidup yang lebih baik. Tapi pada akhirnya yang mereka dapat tuh justru trauma seumur hidup. Yang membuat kasus ini terasa pahit itu bukan cuma kejahatannya, tapi bagaimana sistem meresponnya. Tahun 2008, Epstein tuh ditangkap. Tapi bukannya dapetin hukuman berat, dia justru mendapatkan perjanjian khusus dengan jaksa. Hasilnya, dia dihukum penjara hanya sekitar 13 bulan, boleh keluar penjara 6 hari seminggu. Bayangin udah kayak orang kantoran biasa untuk kasus yang melibatkan anak-anak. Meskipun saat itu banyak pengacara dan aktivis menyebut kesepakatan ini tuh sebagai sweetheart deal, yaitu kesepakatan manis yang tidak mungkin didapat sama orang biasa. Kita bandingin aja sama realitas kehidupan sehari-hari. Di banyak negara termasuk Indonesia, orang miskin tuh bisa dipenjara bertahun-tahun cuman karena mencuri makanan, utang kecil, atau pelanggaran ringan lah. Tapi ketika uang, koneksi, dan kekuasaan berkumpul dalam satu orang, hukum kadang berubah jadi sangat fleksibel. Epstein akhirnya ditangkap lagi tahun 2019 oleh otoritas federal. Kali ini dengan tuduhan perdagangan seks anak. Namun sebelum sidang dimulai, dia sudah ditemukan meninggal di sel penjara. Kasusnya berakhir. Banyak pertanyaan ikut terkubur dan bagi banyak korban keadilan terasa belum pernah benar-benar datang. Karena pada akhirnya kasus Epstein ini bukan cuma tentang dia sebagai pelaku kejahatan, tapi seberapa luas lingkaran kekuasaan yang pernah berada di sekitarnya. Ini tentang bagaimana sistem bisa gagal melindungi yang lemah, bagaimana kekuasaan bisa menunda keadilan, dan bagaimana korban sering harus berjuang sendirian. Di dunia yang ideal tuh hukum harusnya buta terhadap status, tapi kenyataannya sering menunjukkan hukum kadang hanya tajam ke bawah. Mungkin pelajaran terbesar dari kasus ini bukan tentang siapa saja yang terlibat, tapi tentang satu pertanyaan yang lebih dalam. Kalau keadilan bisa terasa berbeda bagi setiap orang, apa yang tersisa bagi mereka yang bahkan tidak mampu membeli makan malam? Selamat datang di Ruang Naru.